Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JSI, Suara Peradaban Islam Jakarta. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali kita bisa ketemu lagi tentunya di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Hari ini edisi 27 Agustus 2021. Mudah-mudahan mitra JSI dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah mitra JSI kurang lebih 1,5 tahun pandemi COVID-19 yang akhirnya kita tidak bisa siaran live bersama Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, akan tetapi kita bisa siaran melalui Zoom meeting. Dan hari ini alhamdulillah kembali lagi di siaran live kita bersama RSIJ Sukapura bekerja sebagai Bada Ihsan dalam pelayanan. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Tema yang hari ini kita angkat adalah berkaitan dengan DBD. Jadi temanya lebih tepatnya mengenal DBD dan pencegahannya bersama Dr. Devi Anya Prita yang alhamdulillah beliau juga sebagai dokter umum RSIJ Sukapura yang nanti akan bahas tema kita hari ini kurang lebih 30-45 menit ke depan. Di akhir acara kita juga memberikan kesempatan buat mitra JSI yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pertanyaannya di kolom Facebook ataupun di nomor SMS center kami di 081 21 554 9288. Baik, langsung saja sudah hadir bersama kita Dr. Devi. Assalamualaikum Dr. Devi. Waalaikumsalam Mas Dipo. Apa kabar Dok? Sehat ya? Alhamdulillah. Senang Mas sekali Dipo kita juga bisa. Sehat ya? Alhamdulillah sehat juga. Dan tentunya ya Dok ya, memang pandemi masih ada di sekeliling kita gitu ya. Jadi kita selalu mengingatkan kepada mitra JSI untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Walaupun menurut info Jakarta ini katanya sudah masuk zona hijau, tapi kita tetap selalu menggunakan protokol kesehatan tersebut, mulai dari memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Dokter, hari ini kita temanya DBD. Ini menarik Dok ya, karena DBD di tengah pandemi COVID-19 ini akhirnya menjadi satu kekhawatiran bagi kita ya. Ada beberapa warga juga ternyata sekarang ada yang terkena DBD. Nah, bagaimana sih kita bisa mencegah itu semua dan kita juga mengenal apa sih sebenarnya DBD itu? Nah, untuk itu kami persilahkan Dr. Devi untuk menyapa mitra JSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Di masa pandemi ini selalu bersabar, kemudian selalu semangat ya dan selalu berpikir positif ya, artinya kita akan keluar dari masa-masa pandemi ini. Ya, nanti kali ini ya kita akan membicarakan terkait DBD nih ya, penyakit yang merupakan penyakit endemis ya, penyakit yang selalu ada di kita ya di musim-musim antara hujan dan panas ya. Jadi di saat-saat hujan mulai reda ya, kemudian panas mulai ada. Nah, itu mulai DBD muncul. Dan setiap tahun itu ya kita banyak ya pasien ataupun banyak orang-orang yang terkena penyakit DB ini. Iya. Apalagi kalau kita lihat ya Dok ya, gejalanya hampir serupa dengan COVID-19. Jadi kadang masyarakat tuh belum bisa membedakan mana DBD, mana sebenarnya COVID-19. Betul banget ya, karena memang ini kan juga sama ya, penyakit yang disebabkan oleh virus yang kita sebut virus dengue ya. Atau nyamuk ya. Iya, nah virus ini ditularkan ke kita ya, ke manusia melalui gigitan nyamuk Mas. Iya ya. Gitu, jadi gejalanya ya hampir sama ya. Jadi virus ini nih menimbulkan demam. Jadi menimbulkan demam pada tubuh kita ya. Biasanya demamnya 2-7 hari Mas Dipo. Gitu, disertai dengan biasanya ada perdarahan ya, mimisan, terus gusi berdarah atau bintik-bintik di permukaan kulit gitu ya. Terus bisa juga kalau yang berat tuh sampai muntah darah Mas Dipo. Nah, itu yang berbahaya ya, muntah darah, beraknya darah. Nah, itu yang biasanya bisa menimbulkan kematian. Selain itu juga biasanya sih ada gejala-gejala lain ya yang nggak khas, misalnya nyeri otot gitu ya, terus nyeri di belakang bola mata dan juga bisa muncul ruam-ruam kulit Mas Dipo. Artinya memang kalau kita bicara tentang DBD jangan diremehkan ya, karena ini penyebab kematian yang banyak juga gara-gara demam berdarah gitu ya Dok ya. Betul sekali. Iya. Tapi bener gak sih Dok, itu demam berdarah itu kayak nyamuk-nyamuknya itu misal dia seneng yang bersih-bersih begitu? Iya bener banget. Jadi
kita juga harus mengenali, artinya mengenali karena dia ditularkan oleh nyamuk, jadi kita harus mengenali tuh siklus nyamuk itu ya supaya kita bisa mencegahnya, Mas Dipo. Jadi memang nyamuknya itu sebenarnya mudah dikenali juga ya, jadi dia bentuknya kecil, hitam dan ada belang-belang putih di sekujur tubuhnya ya. Kayaknya sih sering deh kita juga kadang-kadang melihat gitu ya. Ada nyamuk yang seperti itu di sekitar kita. Nah, kalau ada nyamuk seperti itu di sekitar kita ya kita harus segera tuh melakukan pencegahan ya, memutus rantai perkembangbiakan nyamuk itu supaya nggak menulari ke kita gitu, Mas. Iya. Artinya sekarang kalau bicara tentang nyamuk Aedes aegypti ini bisa ditemukan di mana aja ya, Dok? Berarti artinya di tempat bersih, di tempat kotor pun juga. Iya, jadi dia bisa hidup dan bersarang ya di dalam rumah maupun di luar rumah, Mas Dipo. Gitu. Iya. Nah, kita harus melihat itu kan, di mana sih dia senang hidupnya gitu. Dia biasanya senang hidup tuh di genangan-genangan air yang bersih, Mas Dipo. Iya, kita ingat dulu 3M ya. Ya, 3M, benar itu ya. 3M itu yang menguras, menguras, kemudian mengubur dan memanfaatkan barang-barang bekas ya. Betul. Supaya nggak jadi tempat perkembangbiakan sarang nyamuk itu, Aedes aegypti. Iya, menarik ya bicara tentang DBD, dan saat ini kan Jakarta ya khususnya. Kenapa kita bilang Jakarta? Memang Bang Dipo taunya untuk wilayah sini ya, Jakarta. Untuk musim hujan baru. Kadang musim-musim sekarang kan tidak menentukan begitu ya, Dok ya. Iya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Bagaimana caranya dan kita bisa mengenal apa itu DBD itu sendiri. Iya. Ya, jadi DBD itu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue tadi ya. Yang gejalanya itu demam 2 sampai 7 hari. Ada fase-fasenya tuh, Mas Dipo. Jadi fase pertama itu biasanya muncul gejalanya tuh demam ya. Jadi demam tinggi biasanya sampai 1 sampai 3 hari gitu ya. Jadi ada fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Ini yang harus kita kenali ya. Jadi pada fase pertama biasanya dia demamnya tinggi. 1 sampai 3 hari, bisa sampai tinggi sekali, bisa 40 gitu. 40 derajat demamnya. Nah, kalau di fase kedua biasanya demamnya turun, Mas Dipo. Demam turun sampai 37 gitu ya. Orang bilang, oh demamnya udah turun. Tetapi harus hati-hati. Disinilah fase kritis itu terjadi. Artinya demam turun tapi tidak disertai dengan perbaikan kondisi. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kalau demam itu turun dan kondisinya baik, terus sudah beraktivitas lagi, itu mungkin karena virus yang lainnya. Tetapi kalau demam itu turun namun kondisinya tidak membaik, bahkan tambah lemah, nah itu harus waspada. Harus segera tuh kita bawa ke rumah sakit. Apalagi muncul tanda-tanda perdarahan, misalnya ada bintik-bintik merah di kulit ya, atau gusi berdarah, atau ada mimisan, muntah ada darahnya, itu harus waspada. Itu biasanya di fase keberapa itu, Dok? Itu di fase kedua. Oh, di fase kedua. Iya. Nah, setelah itu biasanya di hari keempat dan kelima, Mas Dipo. Dan setelah itu fase ketiga. Nah, fase ketiga ini di hari ke-6 dan ke-7 itu panasnya muncul lagi, tetapi diiringi dengan trombositnya mulai naik. Jadi kalau di fase kedua trombosit turun, Mas Dipo. Nah, itu yang menimbulkan perdarahan ya. Nah, nanti di hari ke-6 dan ke-7 apabila tata laksana baik dan dia bisa melewati dengan baik ya, kondisi tubuhnya baik, imunnya baik, nah dia akan pulih gitu, Mas Dipo. Iya. Ada juga yang bikin khawatir juga, Dok ya, kalau sekedar sharing. Dulu ada temen yang kena demam berdarah, dia tuh benar-benar di hari pertama sampai hari ke-5 itu sakitnya ini luar biasa demamnya, tapi pas hari ke-6 itu terlihat sehat, Dok. Dan ternyata itu adalah masa kritis. Dan hari selanjutnya meninggal dunia. Nah, itu yang harus kita waspadai, Mas Dipo. Jadi sebenarnya demam berdarah ini kalau penanganan cepat ya, atau pengobatannya secara dini dan kuat, banyak yang bisa terselamatkan gitu, Mas Dipo. Iya. Nah, ini ya yang jadi perhatian. Jadi ketika sudah terasa baik-baik saja, belum tentu itu sebenarnya sehat, padahal itu adalah masa kritis gitu ya, Dok ya. Nah, ini yang menjadi perhatian, dan ini jangan sampai terulang kembali kejadian-kejadian yang serupa begitu. Nah, dokter, kalau kita bicara tentang COVID kan biasanya begini, Dok. Kalau imunnya ini lagi kurang baik atau penyakit-penyakit yang lainnya kayaknya, Dok ya, penularannya itu nggak terlalu kuat begitu. Tapi
kalau demam berdarah, misalnya dia imunnya sudah bagus, makannya bagus, makan makanan yang bergizi, apakah dia masih memungkinkan dan bisa terkena DBD ini sendiri, Dok? Iya, jadi kalau imunitas kita bagus Ya. gitu ya, apabila ada virus itu masuk misalnya ya, kita digigit nyamuk kemudian virus itu masuk, Iya. mungkin saja tidak berdampak, artinya tidak bergejala, itu mungkin saja gitu, karena tubuh kita mampu melawan virus yang masuk gitu. Jadi tidak menimbulkan gejala manifestasi klinis ya, artinya ya mungkin ada sedikit tapi dia bisa apa istilahnya melawan virus itu, Mas Dipo. Dan DBD sendiri itu penyebab virusnya emang ada beberapa ya, dan ada satu memang yang biasanya menimbulkan kegawatan gitu, Mas Dipo. Jadi ada 4 tipe penyebab virusnya yang udah kita ketahui, dan yang virus yang tipe 3 itu ya, itu yang biasanya berhubungan dengan penyakit yang berat, DB yang berat gitu. Nah kalau kita kenanya yang ringan, terus daya tahan tubuh kita juga bagus, ya kita mungkin saja tidak menampakkan suatu gejala gitu, Mas Dipo. Padahal dia terkena sebenarnya. Ya, padahal dia sudah tergigit dan terinfeksi virus itu. Gitu. Iya. Jadi ini ya yang harus diperhatikan ya. Tapi kalau DBD itu, kalau saya lihat yang terkena DBD itu hampir rata-rata itu yang masih usia muda, anak-anak, atau sebenarnya orang tua juga rentan terkena DBD. Iya, dia bisa mengenai semua usia, orang. Iya, Oke. Iya. Jadi memang kita harus perhatikan siklus hidup ya. Artinya mereka aktif itu di jam-jam kapan gitu ya. Jadi menggigitnya tuh kapan gitu. Nah itu yang harus kita perhatikan ya. Biasanya mereka itu aktif di pagi hari dan sore hari, Mas Dipo. Biasanya 1-2 jam setelah matahari terbit tuh, dia tuh aktif menggigit. Kemudian nyamuknya ini? Iya, di sore hari beberapa jam sebelum matahari terbenam. Gitu. Kalau di siang dia tidak gitu. Oh begitu. Iya, jadi kita harus perhatikan siklusnya dia. Boleh diulang gitu. lagi, Dok? Jadi kalau misalnya pagi itu antara jam berapa dengan jam berapa tuh Ya, biasanya? setelah 2 jam ya, 2 jam matahari terbit tuh. Oke, artinya jam 6 sampai jam 8 lah ya? Ya, jadi segera bangunlah kita ya, jangan bermalas-malasan. Iya. Biasanya liburan nih suka bermalas-malasan. Iya, benar-benar. Kalau jam kerja insya Allah mah selalu bangun Apalagi pagi kalau ya. WFH gitu ya, Dok ya? WFH ya. Nah itu, karena anak-anak mudah sekali ya, artinya Jam segitu masih tidur. ya itu, terus sama mereka kan kita aktivitas di tempat kerja duduk gitu Ya, kan, betul. ya kan, anak-anak sekolah duduk. Nah itu rentan sekali kalau kita mungkin beraktivitas misalnya berjalan dan sebagainya, mungkin ya juga nyamuk itu tidak menggigit kita gitu. Dan sebelum malam gitu ya, sebelum matahari terbenam beberapa jam itu dia aktif untuk menggigit. Artinya siapapun mereka ya, entah itu misalnya orang tua, anak-anak itu bisa terkena yang namanya DBD ini sendiri. Dan kedua, untuk masalah waktu juga sebaiknya juga harus diperhatikan ya, menjelang dan setelah matahari terbit dan beberapa jam sebelum terbenam. Jadi tipsnya, jadi kalau pagi itu jangan tidur gitu. Iya. Ya, jadi memang ada 3 faktor, Mas, yang apa tuh, Dok? Yang menyebabkan berpengaruh terhadap timbulnya DBD ini ya. Jadi satu, kita sendiri ya kan. Ya, kita harus istilahnya meningkatkan daya tahan tubuh. Artinya kalaupun kita terinfeksi virus itu, ya kita tidak sakit yang berat gitu. Nah, yang kedua, nyamuk itu sendiri. Ya kan, nyamuk itu sendiri ya kita harus putus rantai perkembangbiakannya atau penularannya, Mas Dipo. Jadi kita harus tahu gimana siklus hidupnya, di mana dia berkembang biak, bagaimana dia berkembang biak, seperti apa kehidupan dia, gitu, supaya kita bisa tahu nih gimana cara memutus rantai perkembangbiakan dia, gitu kan. Dia kan berkembang biak dari telur, larva, gitu ya, terus sampai menjadi nyamuk dewasa. Gitu. Bagaimana sifat dia kalau dia lagi telur, modelnya bertelur itu seperti apa gitu kan. Nah telur nyamuk ini nih bisa awet lama, Mas. Jadi kalau dia bertelur sampai dia kena air baru dia menetas gitu ya. Nah itu bisa lama hidupnya gitu, mungkin bisa hampir setahunan gitu. Makanya itu tadi kita harus bersih-bersih terus gitu. Kalau ada telur nyamuk seperti
dibersihin gitu, jangan sampai dia netes duluan. Iya, betul. Gitu. Terus juga faktor yang ketiga adalah virusnya sendiri. Jadi virusnya sendiri itu emang ada 4 jenis itu tadi ya, 4 tipe. Nah biasanya tipe yang ketiga Mas yang bikin DB itu berat. Oke. Nah itu. Oke. Memang betul ya dok ya, kalau bicara tentang nyamuk kita pun nggak tahu seperti apa. Kadang nyamuk kita anggap semuanya rata gitu ya. Oh ya nyamuk gitu. Kita nggak tahu apakah ini nyamuk yang menyebabkan DB atau tidak gitu ya. Jadi kembali kepada kita sendiri kali dok ya, untuk senantiasa membersihkan segala sesuatu yang tadi yang mengenang air. Iya. Nah memang nyamuk ini senangnya di genangan air yang bersih. Bisa di dalam rumah, bisa di luar rumah Mas Dipo. Aneh juga ya kan. Nah, jadi sekarang kita tinggal perhatiin aja kan. Maksudnya genangan-genangan bersih itu ada di mana aja. Kalau di dalam rumah ya mungkin kita bisa lihat mungkin di alasnya vas bunga, terus sisa-sisa air yang di dispenser gitu kan. Terus misalnya di tempat-tempat minum burung, peliharaan kita gitu. Nah, itu sering, atau di bak mandi, kolam ya. Iya. Nah itu air-air yang menggenang riskan yang bersih, ya. Betul. Nah di luar rumah dia juga seneng di tempat yang bersih. Nah, di mana sih biasanya suka ada di luar rumah itu? Nah di cekungan-cekungan pohon gitu Mas. Kalau ada cekungan-cekungan pohon dan itu terisi air, nah itu harus kita tutup. Dia bisa hidup di situ gitu. Atau cekungan-cekungan tanah gitu ya, yang bisa menggenang air, dia bisa hidup di situ. Atau di saluran-saluran air misalnya yang rusak atau mampet gitu ya, pipa-pipa air yang rusak atau mampet. Nah kita harus benahi gitu, jangan sampai nyamuk itu berkembang biak di situ Mas Dipo. Iya betul banget. Apalagi sekarang gini dok, pemerintah tuh lagi menggalakkan, sebenarnya udah lama sih program Jumatik ya. Nah, Jumat anti jentik. Bang Dipo juga dulu pernah 1 tahun ke rumah warga gitu ya, ngecek ngecek itu ya. Walaupun banyak ibu-ibu juga sih pada saat itu memang kekurangan kader, akhirnya Bang Dipo dan akhirnya itu dok, kita memeriksa beberapa tempat-tempat yang harusnya dibersihkan begitu setiap hari Jumat ya. Iya, 1 minggu sekali. benar, dibersihin, dikuras, disikat ya kan? Supaya hilang itu telur dan jentik-jentiknya itu. Walaupun bukan musimnya gitu ya, tapi itu harus dibersihkan. Iya, karena kan dia bisa hidup gitu di tempat-tempat seperti itu gitu Mas Dipo. Nah dok, kalau misalnya gini, kita sebagai orang awam nih yang menganggap gimana cara penanganan pertama begitu ya, ketika ada seseorang ini yang terkena DBD atau gejala DBD yang tadi sudah disebutkan oleh dokter, mulai dari yang panas, kemudian juga ada bintik-bintik merah, dan itu spesifikasinya di daerah tangan aja dok ya, seluruh badan? Biasanya di tangan dan kaki. Tangan dan kaki gitu ya. Yang terlihat jelas itu di daerah itu. Apa yang bisa kita lakukan nih dok agar dia ini tidak masuk ke tahap yang parah gitu, di fase yang mengakibatkan kematian gitu. Nah, kita gimana dok? Iya, memang kalau muncul gejala ya. Jadi kalau muncul gejala demam, yang pasti kita harus istirahat total ya, tirah baring. Jadi istirahat untuk istilahnya ya, meminimalkan energi yang kita keluarkan untuk aktivitas yang lain, tapi kita fokuskan untuk melawan penyakit ya. Jadi kita istirahat total tuh Mas Dipo, tirah baring ya. Kalau istilahnya kalau di rumah sakit bed rest gitu kan. Iya, tidur aja gitu. Kemudian kalau ada demam ya kita minum obat anti demam. Obat penurun panas ya. Paracetamol cukup gitu ya. Bisa kita gunakan gitu. Untuk dosisnya ya biasanya kalau dewasa kan sesuai 1 tablet ya Mas Dipo ya. Kalau anak ada sendiri perhitungannya. Biasanya ibu-ibu tuh udah sedia tuh ya, obat panas itu udah sedia tuh di rumah kan. Anak-anak balita tuh biasanya gampang banget, sedikit-sedikit panas gitu. Kita harus sedia, diberi dia obat panas. Kemudian harus dikompres juga Mas Dipo, karena memang karena virus ini demamnya itu cukup tinggi ya. Jadi selain kita beri obat anti panas juga kita kompres gitu ya. Kompres itu juga bisa menurunkan suhu tubuh. Jadi kita kompres boleh menggunakan air biasa atau air hangat. Tapi jangan air es. Zaman dulu kan kita suka ngompres dengan air es, itu tidak dianjurkan lagi. Jadi menggunakan air keran biasa boleh atau air hangat.
Nah setelah itu kita harus minum banyak nih Mas Dipo kalau untuk kondisi yang kayak gini, karena panas itu sendiri mengeluarkan cairan tubuh yang ada di dalam tubuh kita ya. Jadi kita harus ganti itu dengan minum yang banyak. Nah setelah itu untuk anak-anak nih balita ya, biasanya demam itu Mas bisa menimbulkan kejang. Demam yang tinggi pada anak-anak balita di bawah 5 tahun itu bisa mencetuskan kejang. Nah makanya segeralah turunkan panasnya ya. Apapun itu ya Mas, maksudnya bisa karena virus DB, bisa karena bakteri, bisa karena kuman. Kalau anak di bawah 5 tahun itu bisa kejang, yang kita sering bilang tuh step gitu loh. Nah kalau itu terjadi Mas Dipo, ya kita segera bawa ke rumah sakit dan jangan memasukkan benda-benda ke dalam mulut. Kadang kan kita suka masukin jari kita tuh ya, jari kita kita masukin supaya katanya lidahnya nggak tergigit. Nah itu jangan masukin sendok, jangan gitu ya, takutnya malah membahayakan lidahnya tergigit dan sebagainya, atau jarinya tergigit. Karena kalau kejang itu benar-benar otot itu luar biasa kaku ya, sehingga sulit ya, apalagi kalau mulut kan ada gigi Mas, betul. Bisa memotong ya. Dan yang terakhir, jadi kita harus perhatikan nih Mas, apabila 2-3 hari itu tidak ada perbaikan, jangan dibiarkan saja. Karena ingat tadi fase-fase tadi ya, jadi fase munculnya gejala-gejala pada DB itu di hari ke-4 dan 5 itu hari kritisnya dia. Jadi kalau 2-3 hari nggak ada perubahan, cepat bawa ke fasilitas kesehatan terdekat gitu Mas. Harus segera ya. Iya. Jadi itulah yang pertama. Tapi kalau misalnya obat DB itu sebenarnya nggak ada ya dok ya? Nah sebenarnya kan demam berdarah ini dia sembuh dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Cuma tadi akibat di DB ini terjadi perembesan plasma ya, artinya kekurangan cairan tubuh di plasma akhirnya. Nah itu yang membahayakan, dan adanya perdarahan itu yang membahayakan. Nah sebenarnya dia bisa sembuh sendiri. Nah penanganan kita adalah memberikan mengurangi gejala-gejala tadi ya. Mengurangi gejala-gejala tadi dan menghindari terjadinya perdarahan dan dehidrasi ataupun kondisi kekurangan cairan yang sangat gitu Mas. Artinya kalau kita misalnya DB kemudian makannya bagus. Kan biasa kalau sakit itu nggak nafsu makan, tapi kita hantem dan kita ajar terus dengan makanan-makanan sehat, itu bisa sembuh dengan sendirinya. Iya. Jadi sebenarnya kita ya asupan itu sangat dibutuhkan pada saat kita sakit Mas Dipo. Asupan dan minum itu penting banget gitu. Kadang kan kalau kita sakit jadi kita malas makan, malas minum. Nah itu tuh. Nah ini yang bahaya ya, walaupun lidah pahit ya tetap aja makan yang tetap penting. Aja. Gitu. Itu sih Bang Dipo biasa kayak gitu kalau udah karena memang senang makan kali ya dok ya jadi. Iya berarti alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi kalau demam misalnya lidah pahit ya, aku langsung ke restoran makanan yang paling aku suka. Tapi tetap rasa nggak enak juga sih. Tapi memang harus dinikmati, itu yang namanya sakit ya. Dok, mungkin terakhir nih sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Biasanya ada beberapa orang-orang ini kalau udah terkena DB, dia biasanya makan kayak misalnya jambu, kemudian juga ada beberapa minuman-minuman yang RTD ya, ready to drink gitu ya, yang biasa kalau minum itu dapat mengurangi. Nah itu benar apa enggak sih dok? Iya, jadi kan memang kita dianjurkan minum yang banyak Mas Dipo. Jadi dari jus-jus gitu ya kan, itu juga ada air ya, ada vitamin, ada vitaminnya, ya kan, ada mineral yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita, gitu. Terus air-air yang ready untuk mudah kita dapatkan ya, itu juga boleh ya. Yang penting jangan yang berwarna lah gitu, karena kan memang tubuh kita lagi membutuhkan cairan yang banyak gitu. Jadi minum yang banyak itu sangat membantu sekali, gitu Mas Dipo. Nah itu ya, yang penting makan, minum. Sebab COVID juga gitu, makan yang banyak, minum yang banyak. Benar. Tapi yang sehat ya, makan dan minumannya. Karena memang self-limited disease ya, artinya sebenarnya bisa sembuh dengan daya tahan tubuh kita sendiri. Sebenarnya kalau kita mindsetnya bagus, nutrisi yang kita makan bagus, sebenarnya itu bisa membantu untuk bisa mengurangi penyakit-penyakit yang ada. Betul sekali Mas Dipo. Ini kita akan menyapa, ini ada Sahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter izin bertanya, adik saya menderita demam berdarah, sudah memasuki fase kritis, namun disertai perut kembung dan susah makan. Mohon solusinya dok, terima kasih. Iya baik Mas Sahrul ya.
Terima kasih Mas Sahrul, ya mudah-mudahan adiknya segera lekas sembuh ya. Amin, Kita ya Rabbal berdoa Alamin. ya, mudah-mudahan dia kuat gitu ya, bertahan sehingga bisa pulih kembali. Nah kalau kondisi kayak gini, ini sulit kalau kita merawatnya dia di rumah ya. Segera bawa saja ke rumah sakit karena memang di rumah sakit itu banyak moda-moda ataupun kita bisa berikan infusan, berikan obat-obatan untuk mengurangi kembung sehingga membantu dia untuk bisa makan dan minum kembali. Kalaupun tidak, kita bisa berikan tambahan obat-obatan ataupun pengganti makanan ya buat istilahnya tetap dia mendapatkan nutrisi dan asupan cairan yang cukup gitu sehingga bisa membantu melawan penyakit yang sedang dia derita. Jadi kalau udah seperti ini jangan lagi lah di rumah gitu, bawalah ke rumah sakit gitu. Karena harus ada penanganan khusus dan berkala gitu ya dok ya. Iya, kalau di rumah sakit nggak bisa minum, kita bisa berikan infusan. Infusan juga kita akan istilahnya ya menghitung ya kebutuhan cairan dia itu berapa gitu. Itu ada sendiri hitung-hitungannya Mas Dipo. Artinya kita menjaga dia untuk tidak kekurangan cairan. Kalaupun itu terjadi kita menggantikan itu gitu. Kalaupun terjadi perdarahan kita ganti lagi. Jadi di rumah sakit itu banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau di rumah kan asupan hanya lewat mulut, ya kan? Tapi kalau di rumah sakit bisa lewat infus, bisa lewat selang yang dimasukkan ke dalam lambung langsung itu bisa. Jadi kalau memang sudah tidak ada asupan gitu ya, yang masuk ke dalam tubuh, sakit apapun bawa ke rumah sakit segera. Apalagi kalau udah masuk fase kritis ya dok ya. Apalagi sudah masuk fase kritis itu penanganannya sudah harus intensif. Artinya dikontrol ketat gitu. Betul. Tidak dibiarkan begitu saja. Iya, pokoknya jangan sampailah kita menyesal gitu kemudian hari gitu. Betul. Aduh, gara-gara nggak cepat dibawa ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan. Iya. Dan sebaiknya juga dok, bener gak sih dok kalau udah masuk fase kritis gitu nggak boleh udah harus di rumah sakit begitu intinya? Iya mas. Nggak bisa kayak misal di klinik bidan atau apa gitu? Jangan. Karena kalau di klinik bidan fasilitasnya itu terbatas. Betul. Kalau di rumah sakit itu lebih lengkap mas fasilitasnya gitu. Baik alat maupun obat dan lain-lain gitu. Jadi sampai makanan pengganti juga kalau memang dibutuhkan ya. Di rumah sakit tersedia. Walaupun sebenarnya yang paling baik adalah ya makanan itu masuk ke dalam usus gitu loh mas, masuk ke dalam lambung dan usus itu yang paling baik. Tapi kalaupun tidak bisa misalnya ya di rumah sakit tuh ada gitu, cairan-cairan pengganti makanan itu ada gitu. Mudah-mudahan. Nah, yang harus kita perhatikan nih zaman sekarang nih mas, pada takut gitu ke rumah sakit karena aduh ntar takut COVID, takut ini gitu. Nah. Tapi ketika ngelihat dokter Devi kayaknya udah berani lagi deh dok. Oh iya, alhamdulillah sekarang udah berkurang ya. Iya mitra GIC jangan takut ke rumah sakit ya. Bye-bye dokternya. Iya jadi insya Allah udah menurun kasusnya di DKI dan di rumah sakit itu kita tuh tidak memberikan tata laksana perawatan itu sesuai dengan penyakitnya ya. Artinya kalau dia COVID kita tahu bagaimana sih COVID itu menular ya. Jadi artinya kita akan tata laksana betul, tidak akan dicampur ataupun kalau misalnya tidak memungkinkan kita akan berikan penghalang gitu supaya istilahnya nggak saling menular di rumah sakit gitu mas. Oke, baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir dok. Ini dari Mbak Nirma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, ini sharing gitu ya. Dulu pernah teman saya itu siang sudah mulai menggigil dan panas demam. Ternyata dini hari dia pingsan dan dibawa ke rumah sakit bergejala berdemam berdarah. Sudah 10 hari dia belum sembuh. Kira-kira beberapa lama dia sembuh total ya dok? Iya. Oh jadi udah 10 hari ya dok? 10 hari, belum sembuh itu termasuk yang lama ya dok ya? Biasanya udah 1 minggu aja itu udah cukup paling lama. Iya, nah yang ini kalau bisa jangan sampai begini gitu ya. Jadi kalau penyakit apapun ya, DB itu berat mas, dia akan mempengaruhi organ-organ yang lain. Nah kalau sampai organ-organ yang lain itu terkena, tentu sembuhnya pun agak lama gitu. Jadi kalau kita terkena suatu penyakit, usahakan jangan menjadi berat, gitu supaya juga tata laksananya
tidak lama dan cepat pulih ya. Oke. Jadi kalau dia ringan, sedang itu proses fase-fase perjalanan penyakitnya itu hampir seperti itu, Oke. gitu. Tapi kalau sudah berat, mengenai organ-organ tubuh yang lain, nah itu pengobatan untuk mengembalikan fungsi-fungsi organ-organ tubuh yang lain itu juga memakan waktu, gitu. Oke. Tapi kalau alhamdulillah dia masih bertahan ya, artinya 10 hari itu dia masih bertahan. Kita doakan ya Mas ya, mudah-mudahan cepat gitu ya, cepat mengembalikan fungsi-fungsi tubuh yang lain itu cepat sehingga dia bisa beraktivitas kembali. Kalau sampai pingsan itu berarti kita sebut itu dia udah derajat yang berat Mas, jadi shock ya kita sebut. Jadi yang sangat kita takutkan pada DB ini adalah namanya shock, dengue shock syndrome. Nah itu yang kita paling takutin. Itu yang biasanya sangat sulit untuk kita selamatkan Mas. Betul, gitu. betul. Bang Dipo juga pernah melihat di depan mata sendiri karena demam, masuk tahap shock. Nah itu udah kita sangat sulit. Padahal masih itu, muda Mas. dan sehat, kuat, bugar, tapi ya kayak gitu. Iya. Dok, kalau misalnya demam berdarah ini dengan COVID gitu, itu gimana dok? Misalnya ada COVID juga dia kena, demam berdarah juga gitu. Iya. Penanganannya yang mana dulu dok yang harus Kita lakukan penanganannya dua-duanya Mas. Oh, langsung nggak bisa satu-satu ya? Tidak bisa satu-satu. Betul, Jadi betul. kita lakukan penanganannya langsung dua-duanya kita lakukan gitu. Karena dua-duanya juga berbahaya ya. Kalau berat dua-duanya bisa menimbulkan kematian. Betul, betul. Jadi dua-duanya harus kita tangani gitu Mas. Segera di rumah sakit ya. Jadi tergantung ya. Nah cuma memang kalau seorang pasien itu mungkin menderita satu, tentu berbeda dengan yang mungkin menderita 2-3 penyakit. Nah kalau menderita satu biasanya cepat pulih Mas, gitu. Misalnya dia hanya COVID saja gitu ya. Biasanya dia cepat pulih. Tapi kalau misalnya ada COVID, kemudian ada demam berdarah, atau ada dia punya penyakit komorbid yang memang sudah dia derita sebelumnya, nah itu biasanya agak lama Mas pengobatannya, karena itu tadi saling mempengaruhi ya, dan juga pengobatannya harus sabar lah kalau kayak gitu tuh gitu. Jadi kita harus benar-benar sabar ya, segala cara akan kita lakukan kalau udah memang sampai seperti itu Mas. Gitu. Ya baik, Mitra JC, tadi sudah kita mendengarkan beberapa penjelasan seputar tema kita hari ini mengenal DB dan pencegahannya. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Devianya Prita ini dapat memberikan edukasi buat kita bagaimana cara mencegah dan mengobati DBD itu sendiri. Yang penting jangan khawatir, jangan takut untuk ke rumah sakit. Apalagi yang namanya DBD, penanganannya harus intensif ya, nggak boleh. Ya sebaiknya jangan di rumah kalau memang, apalagi nggak punya tenaga kesehatan yang khusus ya dok ya. Asal makan jangan nanti ini berbahaya. Jadi betul-betul harus ini karena musim sekarang ini pancaroba banget ya dok ya. Kadang hujan, kadang ini yang menyebabkan akhirnya nyamuk ini berkembang begitu. Nah dokter, terakhir sebagai closing statement dan kesimpulan di tema kita hari ini atau himbauan buat masyarakat mengenai DBD, apa yang ingin disampaikan dok? Iya, jadi memang kita harus mengenali ya penyakit DBD ini apa. Mungkin bisa banyak baca lah kita ya di informasi-informasi media sosial itu ada. Kemudian kita harus tahu ya bagaimana siklus nyamuk itu sendiri. Terutama nyamuk penyebabnya ya, Aedes aegypti. Kemudian juga kita harus tahu bagaimana memutus rantai perkembangbiakan nyamuk gitu. Jadi hanya itu yang bisa sebenarnya kita lakukan. Dan bila misalnya kita sakit ya Mas ya, jadi kita boleh tuh tadi penanganan awal kita lakukan. Namun ingat 2-3 hari apabila kita sudah lakukan ya, maksudnya semua yang tadi minum banyak, kasih obat, berobat lah misalnya ke klinik atau puskesmas, masih juga belum ada perubahan atau masih badannya juga kurang, maksudnya belum aktif lagi, segera ke rumah sakit gitu. Jangan takut gitu ya, ingat jangan takut. Walaupun mungkin COVID masih tetap ada ya Mas, tetapi di rumah sakit itu sendiri kita sudah jelas ya menangani COVID dan non COVID itu sudah betul-betul istilahnya sesuai ya. Jadi
bagaimana misalnya menangani COVID supaya yang lain tidak tertular, itu sudah ada prosedur yang baku ya. Dan dari pemerintah, dari WHO itu udah jelas gitu apa istilahnya ya, membuat suatu standar gitu ya bagaimana penanganan pasien-pasien itu di IGD. Kayak gitu Mas. Jadi jangan takut, jangan khawatir untuk datang ke rumah sakit gitu ya. Dan saya kira Bang Dipo juga pernah di Sukapura gitu ya. Jadi penanganan pasien COVID dan non-COVID itu betul-betul sesuai begitu ya. Jadi kayak penunggu aja katanya harus antigen dulu. Sekarang begitu ya. Tamu betul. selain yang penunggu dilarang masuk. Artinya mudah-mudahan itu salah satu pencegahan penularan COVID di rumah sakit ya. Iya. Baik, terima kasih dokter. Ya, sama-sama Bang Dipo. Devi Anya Prita sudah bergabung hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya dok ya. Ya, amin. Amin. Dan Mitra JC, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung hari ini. Mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang belum kami jawab. Insya Allah pertanyaan Mitra JC yang dikirimkan kami akan jawab melalui admin di kolom komentar. Nanti RSCJ Sukapura atau Radio JC nanti akan menjadi mediatornya untuk pertanyaan dari Mitra JC. Tapi untuk Anda yang ingin konsultasi, ingin ngecek kesehatan gitu ya, silahkan datang aja ke Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, Jalan Tipar Cakung nomor 5 Sukapura, Jakarta Utara. Bukan hanya orang yang sakit datang ke rumah sakit, tapi orang sehat pun bisa datang karena ada beberapa program ya dok ya. Betul. Yang Bang Dipo tahu ada yang program lansia itu apa namanya? Lansia, iya. Iya, MSC ya, Muhammadiyah Senior Club. Kemudian juga ada klinik Prima, ingin tanya psikolog juga bisa gitu ya, atau ingin cek kesehatan gizi dan lain, silakan Mitra JC datang ke Rumah Sakit Islam Sukapura atau ikutin Facebooknya dan sosial medianya di @RSIJ Sukapura. Baik, terima kasih Dokter Devi Anya Prita, terima kasih juga buat seluruh kru yang bertugas hari ini dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Dan saatnya saya Bang Dipo Usman pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.